Guys, kita sekarang hari ini hujan-hujan ya, sore-sore nih, hari Jumat, pulang kerja saya mampir nih tuh ke tempat sohib kita nih, ke tempat Om Kamal ya. Kita mau ngecek mobil lagi hari ini guys. Oke, kita spill lagi nanti ya podcast obrolan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel Garasi Klasik Heral. Kali ini kita sore habis hari Jumat ya, tadi pada Jumat sekitar sekarang ini udah asar ya, kita nyampe sini hujan-hujan nih. Hujan-hujan kita bela-belain nih ke tempat bengkel Kafka, ke tempat Om Kamal lagi kita main sambil ya biasalah kita cek-cek juga. Kebetulan Om Kamal juga kali ini punya unit ya Om ya, punya unit yang lagi mau dilepas dulu katanya nih. Ya. Ini tuh unitnya unik banget ya Om ya, Starlet ya, ya Starlet kapsul ya Kamal ya, Starlet kapsul tahun 91, cuman dia udah convert ya Om ya, convertnya itu di transmisinya ya, di Matic ya. Oke, nah Om mau nanya dikit Om ya, kita sambil ngobrol santai aja. Kalau untuk Starlet sendiri kan itu kan kalau dibilang mungkin pada zaman dulunya ya, zaman dulunya seperti Ayla lagi ya mungkin City Car gitu ya pada zamannya ya. Kalau untuk di zaman sekarang di era zaman udah kekinian seperti ini, worth it nggak sih Om dipakai untuk harian dari segi bensin dan perawatannya gitu? Kalau punya budget yang mepet, nyari yang lumer, nyari yang simple, nyari yang ringkas, cocok banget Om. Cocok banget. Oke, Karena dia kan cc-nya kecil. Iya. Ada yang 1000, ada yang 1300 kan. Udah gitu badannya kecil. Buat orang yang baru bisa nyetir tuh sangat memudahkan dengan dimensi ukuran badan yang kecil gitu. Iya. Jadi nggak terlalu ribet lewat jalan-jalan sempit, apalagi orang yang baru mau ngelancarin. Dan kalau diperhatiin juga akhir-akhir ini mulai banyak nih Om yang pakai Starlet. Mulai banyak makin banyak. Iya. Ada yang cewek malah, terus lihat di TikTok juga, bilang cewek-cewek nih banyak pakai Starlet. Padahal kalau dibilang ya mungkin mereka masih muda-muda Om. Iya. Gitu kan, tapi pakai mobilnya mobil tua ya. Mungkin ini kalau untuk di modif-modifnya juga masih dapat banget. Modelnya itu timeless nggak mau bosan. terutama si kapsul ya Kapsul. Tapi kotak juga kalau misalnya kita bisa mendadarinya, betul. Jadi juga lagi selera ya. Mereka mau kemana nih, pengen yang agak lebih retro berarti beli yang kotak. Kalau dia mau yang agak modern dikit, modern looknya ada, beli yang kapsul ya. Jadi masih bisa nyaingin kayak mobil Brio lah ya, jauh-jauh beda ya. Betul. Oke. Nah kebetulan kan kita juga kan sempat ada kemarin kan Starlet yang namanya klasik kan kita itu kan dia mobilnya udah convert GT, udah GT-nya itu total semua ya. Udah sampai mesin, transmisi semuanya udah full. Makanya kalau spenanya nih, kalau yang punya Om Kamal selain daripada transmisi yang di-convert ke Matic itu Matic-nya pakai punya apa gitu. Terus dari engine-nya apakah masih ori bawaannya atau gimana? Jadi kalau misalnya engine pure masih ori bawaan dia. Gitu. Terus penambahannya paling kayak power window, karena tahun 91 tahun belum kan ya. Iya. Jadi ditambah power window, terus power steering, terus CDI. Cuman nggak tahu, ada yang bilang katanya 91 udah asli bawaan CDI. Cuman gue dapetnya memang kondisinya udah dapet ada power steering, udah CDI gitu. Jadi penambahannya sih kalau mesin masih orisinil, masih aslinya gitu. Jadi nomor rangkaian nomor mesinnya biasanya masih tembus nggak gitu. Dan engine yang 1300 betul. Tapi kalau transmisinya ini gua pakai punya Toyota Soluna. Oh, pakai convertnya dari Toyota Soluna. Nah, itu PNP kan artinya dia kompatibel duduk plek-plek kan gitu. Iya, cuman paling kalau bahan engine mounting sedikit kan. Oh, mounting transmisi. Oh, mounting transmisi. Iya, coba itu sedikit aja. Tapi so far sampai dengan saat ini nggak ada kendala setelah di-convert Matic gitu. Kendala sih nggak ada Om, ya paling ya kalau pas posisi idle agak getar-getar dikit lah. Tadi sempet sih kita ambil tes juga tuh sama di sana dalam kondisi stasioner ya Om, itu lumayan sih anteng ya, nggak terlalu kerasa apa gitu atau apa. Ya kadang-kadang aja sih, kadang-kadang dia kalau itu kan sensitif banget ya Om. Iya, pasti sedikit juga kan, bukan getar nih. Soalnya tapi anak-anak nyobain sih aman-aman aja sih. Kadang gue juga yang terlalu perfeksionis Om. Benar.
perfeksionis tuh. Ya. Om Kamal tuh. Jadi kurang lagi nih, kurang ini kata orang-orang sih enggak udah cukup, tapi kata gue masih kurang Iya, gitu. betul. Karena dokter pasti dia lebih tahu nih, ini masih kurang sempurna atau enggaknya Iya. nih teman-teman ya. Oke Om Kamal. Nah, kalau misalkan gini Om, kita punya Starlet, misalnya teman-teman semua nih ada yang mau convert di sini atau dia restore gitu ya. Mereka mau rubah nih Starletnya ke transmisi matic Iya. atau engine-nya mereka mau upgrade lagi, entah itu mau pakai punyanya yang GT, 4FT ya kan, ataupun pakai punyanya apalah gitu. Kira-kira kalau di bengkel Kafka ini bisa nggak sih untuk melayani seperti itu ya? Kalau untuk saat ini kalau misalnya modifikasi jatuhnya ya kita belum mau. Kalau modifikasi kita belum karena kendalanya tempat. Karena ngerjain kalau misalnya modifikasi kan penyesuaiannya banyak ya. Iya. Penyesuaiannya banyak, butuh waktu yang agak lumayan lama untuk menemukan hasil yang benar-benar sempurna. Karena kan kalau awalnya lumayan lama betul ya, udah gitu kan ditambah kerjaan harian kita kan. Jadi kita kan nggak bisa fokus di satu mobil terus. Ya itu yang kita kerjakan nggak mungkin. Karena ada kerjaan kita daily juga yang harus kita kerjain. Jadi kalau misalnya untuk modifikasi untuk saat ini walaupun bisa tapi kita belum pegang. Kecuali kalau kayak restorasi nih mengembalikan mobil ke kondisi semula. Oke. Itu kita masih mau. Tapi tetap kalau lagi mobil satu kan nggak akan lima lagi, jadi batasnya satu aja untuk restorasi. Ini kan itu untuk restorasi 2030. Oh iya itu. Nah, kemarin ada yang nanya Om, gue juga mau restorasi dong Corona Absolute yang 2000 cc ada mobil peninggalan narkoba kata dia bilang maaf belum bisa kalau sekarang, paling nunggu antrian BMW selesai karena tempat sih Om masalahnya Om, karena kalau udah dua yang restorasi berarti gue cuma punya space kosong buat 3 mobil lagi kan, sama mungkin pikiran tenaga otomatis Nah, akan lebih terfokus ke sana, tertulas ke sana. udah gitu kalau misalnya 2 unit sekaligus pikiran gue juga jadi kepecah-pecah nggak Bercabang, fokus iya. karena kalau restorasi kan harus serius ya Om ya, Iya, nggak bisa sembarangan lah. Nah itu BMW M40 ya namanya? M40, M40 E30, ya, catatan si Boy ya. betul sekali. Iya sih, kenapa takutnya kan teman nanti pasti ada yang nge-DM kita nih dari kali misalkan bisa nggak kemarin kita ada saya tuh teman lama juga dia pengen nyari mobil dari bahan katanya, dari bahan pengen direstorasi Corolla DX. Corolla kan saya kenapa kasih saran seperti itu teman kita kemarin itu karena Corolla DX untuk sebetulnya bukan pemula ya, cuma dia dari jadi motor yang biasa naik motor bawa keluarga dengan budget mungkin nggak terlalu besar juga, lalu pengen pakai mobil yang looknya sedan tapi mesinnya bandel. Saya bilang ya Toyota. Kalau Toyota Corolla apa? Corolla DX kan, karena kan hampir sama dia mesinnya itu kayak Kijang Buyut ya, Kijang Buyut. Jadi peralatannya maintenance-nya mungkin pasti kita tahu lah, low banget Kijang. Karena saya juga kan ada Kijang gitu. Yang udah ngerasain gimana biar Toyota Kijang itu nggak positif kan. Itu sih kalau untuk bicara dari segi maintenance ya. Iya. Ya walaupun memang ada beberapa juga mungkin yang senang dengan Starlet tadi yang kita bahas Starlet. Nah, beberapa ada yang pengen ke Toyota Starlet, ada yang ke Corolla. Nah, maka dari itu di sini sambil kita kupas juga nih antara kita bisa etis mobil retro itu istilahnya dari Toyota ini ada dua untuk itu kan ada banyak anak dua ya, tapi yang sering diminati sama anak-anak 90 segala macam ya teman-teman itu kenapa di Corolla sama Starlet, kenapa nggak di Corona, entah itu Corona Twin Cab gitu kan, Corona 2000 atau Corona TT atau Corona. Nah, Mungkin ya kalau ini pertimbangan gue pribadi ya Om, dan pendapat gue pribadi ya, gue nggak ngambil pendapat dari orang ya, pendapat gue pribadi kalau Corona itu kan modelnya cenderung elegan ya Om ya, cenderung lebih ke elegan lah. Kalau kita sandingkannya dengan si Corollanya nih dari tahun berapapun, Corona dimensi badan lebih besar, ya kan, dengan model-model yang ke bapak-bapakan banget gitu kan. Jadi mungkin kurang diminati karena itu mungkin ya. Ini pendapat gua ya, karena kalau misalnya kita ngebandingin looks-nya Absolute Corona sama Grid Corolla, kalau kita bicaranya untuk anak muda kayaknya nggak masuk deh si Absolute ini gitu kan. Terus kalau misalnya yang lebih tuanya yang barengan sama DX berarti kan Corona TT ya, 2000 ya dia kan gepeng panjang gitu kan, juga ada nggak ringkes gitu. Iya, benar. Jadi kayaknya kalau untuk segmennya
anggaplah anak muda walaupun nggak muda-muda banget, Iya. kayaknya kurang masuk Kurang gitu. masuk, ya. Iya. Kan anak muda ya. Iya. Bapak-bapak Karena aja. kan yang tipe-tipe gede-gede kayak gitu kan masih ada kayak Toyota Presida, Oh iya. Toyota Crown, Iya. itu kan ada. Jadi memang peminatnya mereka tuh lebih yang classy gitu, bukan yang sporty. Lebih ke VIP style ya. Ya, lebih yang seperti itu. Iya. Ya. Aliran untuk modifnya ya. Mm-mm. Jadi intinya sih Om Kamal, kalau kita bicara di keluarga Toyota ya Om ya. Iya. Mudah-mudahan nih kalau ada yang Toyota nanti kita di endorse ya. Mudah-mudahan. Nah ini kalau kita bisa di keluarga Toyota untuk mau coba emang worth it kalau menurut Om Kamal sendiri gitu. Kalau saya kan Tiguan dan lain-lain, tapi itu kan bukan sedan ya, kita bicara sedannya, Tiguan atau lain atau Etis. Nah itu kalau Starlet dengan Corolla atau ada yang lain gitu pilihannya. Kalau saya pribadi kan Starlet dan Corolla ya. Iya. Lo maintenance itu tadi ya sama di Sebenarnya kalau masalah pilihan sih itu balik lagi ke si pembeli atau orang yang pengen pakai mobilnya sih Om, dia sebenarnya butuhnya itu yang kayak gimana. Oke. Kalau kita bicaranya hobi mau mobil apapun nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau dia tujuan belinya untuk daily, ya lain lagi ceritanya gitu. Karena kan harga Starlet daily sama harga Starlet hobi itu kan jauh banget Om. Bisa 2 kali lipatnya Starlet daily gitu kan. Karena komponen yang udah di add-on di mobil itu kan banyak. Iya betul. Gitu, waktu, tenaga, biaya yang dicurahin untuk mobil itu tuh besar banget. Iya. Jadi otomatis untuk dari segi harganya pun pasti lebih tinggi. Nah, kalau orang yang nyari mobil untuk daily pasti mending Om. Starlet harga sekian, ya udah gue mendingan beli mobil tahun 2005, mending gue beli mobil tahun 2010 yang harganya mirip-mirip. Jadi lebih ke kayak gitu. Jadi segmennya ditentuin dulu, lu mau beli mobil untuk hobi atau lu mau beli mobil untuk dipakai, Atau sekedar kaki gitu ya? iya istilahnya sekedar ya. kaki Sekedar gitu kaki. dengan budget yang sekian, yang penting gua ada mobil selesai. Tapi kan ada juga orang gua buat daily tapi gua pengen sekalian hobi, ya lu harus effort lebih deh apa masalah budgetnya. Terutama itu ya, Iya, waktu ya, betul. Waktu. Karena nggak mungkin ada barang bagus harganya murah, nggak mungkin. Ada rupa, ada kualitas. Iya, Bener sih. Jadi ya buat teman-teman semua nih ya, kalau kita sarankan tuh dari Om Kamal juga tadi udah menyarankan dan ada masukan buat yang mau pakai mobil 90s, 80s dari keluarga Toyota, worth it banget ya untuk Starlet, untuk Corolla ya. Iya. Walaupun tidak juga melarang yang lain mau beli Corona atau apapun itu terserah. iya mau ya. di luar Toyota juga ya itu sih silakan Silakan. suka-suka aja gitu. Cuman kan kadang gua kalau ngasih opsi yang paling aman dulu deh gitu. Bukan berarti yang lain nggak aman, cuman yang teraman deh gitu. Ini versi gua. Ada juga orang yang lebih fanatik misalnya ke Honda atau ke Suzuki atau ke Daihatsu. It's okay, silakan aja. Atau bahkan misalnya ke brand Eropa, itu silakan Kalau aja. budgetnya mumpuni sih Asal silakan. sanggup dengan konsekuensi di belakangnya. Kemarin ada yang juga yang DM gua, dia pengen first car tapi dia mau ngambil Mercy Boxer. Ya gue jelasin aja kan sejauh pengalaman gua, lu kalau ngambil Boxer sebelum lu beli mobilnya lu cari dulu bengkelnya. Kalau lu udah beli mobilnya ternyata di kota tempat lu tinggal nggak ada orang yang bisa megang mobil itu, ya mau ngapain? Kan gitu. Kalau ada bengkel yang bisa megang, bisa maintain mobil itu, ya itu udah satu poin plus dan aman. Iya kan Om? Iya. Yang kedua lu cari referensi untuk spare partnya. Iya kan, minimal ya lu ikut forum lah, nggak usah klub, ikut forum lah. Jadi lu bisa dibantu-bantu di forum itu. Lalu lu cari unitnya. Kayak grup-grup di FB gitu ya. Iya, kalau gue selalu ngasih sarannya kayak gitu untuk kendaraan-kendaraan yang bisa dibilang udah berumur, misalnya, atau kendaraan yang agak sedikit populasinya. Kalau komunitas pasti ada, forum itu pasti ada, mau sekecil apapun pasti ada. Setidaknya bisa sharing di situ. Ya, gitu. Ya, teman-teman semua ya, tadi bisa dengar ya sekilas wejangan dari Om Kamal nih. Jadi kalau mau teman-teman baru mau mobil pertama, tuh first car mau pakai Kuba, itu kita tidak menyarankan memang harus Toyota ya. Enggak juga, terserah itu sih suka-suka aja. Tapi ya mungkin bisa cari literatur dulu ya Om ya. Iya. Jadi dari mana, oh kalau mobil Eropa ini tipenya begini, kelemahannya ini, rewelnya ini gitu. Sama tadi tuh Dia harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan kendaraan Betul. tersebut itu apa. Siapkan dulu bengkel spesialisnya itu tadi. Iya. Jangan teman-teman udah beli hanya bisa beli terus mobilnya ngejogrok. Ya, nggak ada yang bisa benerin kan. Iya. Ya saya sayang juga gitu.
kecuali hanya sekedar buat dipandang ya. Buat ditaruh di garasi doang sih nggak masalah ya. Buat pemanis garasi. Ya mungkin itu aja sih Om Kamal, kali ini kita mau bahas soal itu, dan kebetulan nih teman-teman, jadi kan Om Kamal nih ada unit Starlet yang tadi kita bilang ya, warnanya merah tahun 91. Mungkin habis kita yang singkat ini, habis kita ngobrol ini, nanti kita akan review unitnya, teman-teman bisa lihat nanti ya di video yang selanjutnya. Nah, mungkin sementara itu dulu, Kamal. Siap. Kita juga waktunya habis lagi nih. Kalau kesini masih udah sore mulu. Udah ke sorean. Iya. Ini juga bentar lagi mau tutup kan. Gitu. Jadi makasih banyak ya Kamal. Siap, sama-sama. Untuk sekilas informasi dan ilmunya ya teman-teman. Nanti buat yang minat bisa kontak langsung ke IG-nya Om Kamal, Bengkel Kafka, kita tampilin ya di video, lalu ada IG kita juga nanti bisa DM kita, terserah bebas. Oke guys, sementara gitu dulu. Nanti ada kesempatan kita sambung lagi ya. Terima kasih banyak Om Kamal. Ya, sama-sama. Thank you teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.